Pernahkah Anda merasa bingung ketika makanan yang selama ini dianggap sehat tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang dilarang? Misalnya, buah pisang yang sering direkomendasikan untuk kesehatan jantung justru bisa menjadi musuh utama bagi orang dengan penyakit ginjal. Atau jus jeruk yang identik dengan vitamin C dan energi pagi ternyata membawa risiko tersembunyi bagi mereka yang mengalami proteinuria. Perubahan pandangan ini tentu saja membingungkan, apalagi bagi para lansia yang setiap hari harus memilih makanan dengan hati-hati demi menjaga kesehatan tubuh. Kebingungan itu wajar. Dunia nutrisi memang terus berkembang. Penelitian ilmiah baru muncul setiap tahun, dan apa yang dianggap benar kemarin bisa saja direvisi hari ini. Inilah yang sering membuat banyak orang frustrasi. Makanan yang dulunya disebut superfood tiba-tiba masuk daftar pantangan. Ini sangat terasa bagi para penderita penyakit ginjal kronis, khususnya pada stadium lanjut, di mana satu gigitan buah bisa menentukan apakah kadar kalium tetap aman atau melonjak berbahaya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah buah apa yang sebenarnya aman dan buah mana yang justru harus dihindari. Apakah benar semua buah itu baik atau ada beberapa yang bisa menjadi racun tersembunyi? Dalam konten kali ini, kita akan menempatkan 8 buah ke dalam sebuah pengadilan kesehatan. 4 buah akan kita buktikan sebagai penjahat yang bisa merusak ginjal, memperburuk proteinuria, bahkan meningkatkan risiko gagal ginjal. 4 lainnya akan kita hadirkan sebagai pahlawan yang justru mampu melindungi ginjal, mengurangi peradangan, dan memberikan harapan baru bagi para lansia yang ingin hidup sehat tanpa rasa was-was. Metode yang digunakan bukan sekadar cerita dari mulut ke mulut atau mitos warisan lama. Semua informasi di sini bersandar pada penelitian ilmiah yang sudah melalui proses peer review. Tidak ada janji palsu, tidak ada klaim obat ajaib, hanya sains murni yang disaring dengan bahasa sederhana, sehingga setiap orang bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa hal ini penting? Karena banyak pasien penyakit ginjal yang mengalami kesulitan bukan karena kurangnya obat, melainkan karena salah memilih makanan. Satu buah yang tampaknya sepele bisa membuat kadar kalium melonjak, menyebabkan jantung berdebar tidak teratur, atau bahkan memperburuk kebocoran protein dalam urin. Sebaliknya, pilihan buah yang tepat bisa memberikan perlindungan tambahan, membantu ginjal bekerja lebih ringan, dan memperlambat kerusakan. Dalam perjalanan kita kali ini, Anda akan melihat paradoks yang mengejutkan. Pisang yang manis ternyata bisa memicu masalah besar. Alpukat yang menjadi simbol gaya hidup sehat modern justru bisa menjadi bom kalium bagi ginjal yang rapuh. Jeruk yang sering diasosiasikan dengan kesegaran ternyata menyimpan oksalat yang bisa membentuk batu ginjal. Dan buah eksotis bernama belimbing ternyata membawa racun yang bisa melumpuhkan tubuh hanya dalam hitungan jam. Namun jangan khawatir, di balik ancaman itu ada juga kabar baik. Alam telah menyediakan penyeimbang. Apel dengan quercetinnya mampu melindungi sel ginjal dari stres oksidatif. Nanas yang rendah kalium dapat menenangkan peradangan melalui enzim bromelain. Stroberi dengan polifenolnya mendukung mikrobioma usus yang ternyata berhubungan langsung dengan kesehatan ginjal. Dan ceri asam yang tak hanya kaya antioksidan, tetapi juga terbukti secara klinis mengurangi risiko serangan gout yang sering dialami para pasien ginjal. Konten ini bukan hanya daftar boleh dan tidak boleh. Lebih dari itu, ini adalah panduan berpikir. Anda akan belajar bahwa konteks adalah segalanya. Bahwa satu buah bisa menjadi penyelamat untuk orang sehat, tetapi racun bagi pasien ginjal. Bahwa bentuk konsumsi utuh jus atau ekstrak membawa dampak yang berbeda. Dan bahwa waktu konsumsi, dosis, serta kondisi kesehatan individual ikut menentukan apakah sebuah buah akan menjadi kawan atau lawan. Kami ingin mengajak Anda, khususnya para lansia dan keluarga yang merawat mereka, untuk menyimak dengan penuh perhatian. Jangan hanya sekadar mendengar daftar buah, tetapi pahami alasan ilmiah di baliknya. Dengan begitu, Anda tidak hanya mengikuti aturan diet, tetapi juga mengerti logika kesehatan yang membuat aturan itu ada. Pemahaman ini akan memberikan rasa percaya diri, membuat Anda lebih tenang dan mampu mengambil keputusan yang tepat
setiap kali harus memilih makanan. Sebelum kita mulai membongkar daftar buah berbahaya dan bermanfaat, coba tanyakan pada diri Anda, buah apa yang paling sering Anda konsumsi saat ini? Dan apakah buah itu benar-benar aman bagi ginjal Anda? Tuliskan jawaban Anda, simpan pertanyaan itu di benak. Lalu mari kita buktikan bersama. Perjalanan ini mungkin akan mengguncang beberapa keyakinan lama, tetapi hasil akhirnya adalah pengetahuan yang bisa menyelamatkan kesehatan Anda. Pisang adalah salah satu buah paling populer di dunia. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan mudah ditemukan di mana saja. Banyak orang menganggap pisang sebagai pilihan sehat, terutama untuk menambah energi cepat atau menjaga kesehatan jantung. Namun bagi penderita penyakit ginjal kronis, pisang justru bisa menjadi ancaman serius. Mengapa demikian? Jawabannya ada pada satu kandungan utama kalium. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 425 mg kalium. Untuk orang sehat, jumlah ini bukanlah masalah. Ginjal yang berfungsi normal mampu menyaring kelebihan kalium dan membuangnya melalui urin. Tetapi bagi seseorang dengan fungsi ginjal yang menurun, kalium bisa menumpuk di dalam darah. Kondisi ini disebut hiperkalemia, dan efeknya bisa sangat berbahaya. Hiperkalemia bukan sekadar angka di hasil laboratorium. Dampaknya nyata dan bisa langsung dirasakan tubuh. Gejala awal mungkin berupa kelemahan otot, kesemutan, atau rasa lelah yang tidak biasa. Namun ketika kadar kalium terus meningkat, risiko yang lebih berat, muncul gangguan irama jantung. Dalam kondisi ekstrem, hiperkalemia bisa memicu henti jantung mendadak. Inilah sebabnya mengapa banyak ahli nefrologi menekankan bahwa kalium bukan sekadar nutrisi, melainkan faktor penentu keselamatan bagi pasien ginjal. Mari kita lihat lebih dekat soal anggaran kalium harian. Pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium lanjut seringkali disarankan membatasi asupan kalium hanya sekitar 2000 mg per hari. Bayangkan jika Anda memakan satu pisang, maka hampir 25% dari anggaran kalium harian sudah habis. Itu baru dari satu buah. Jika ditambah makanan lain seperti kentang, tomat, atau kacang-kacangan, angka itu dengan mudah bisa melampaui batas aman. Beberapa orang berpendapat bahwa pisang tidak seharusnya dihindari sepenuhnya karena tingkat penyerapan kalium hanya sekitar 50%. Tetapi jika kita hitung secara klinis, setengah dari 425 mg tetap berarti lebih dari 200 mg kalium masuk ke dalam tubuh. Angka ini bukan sesuatu yang kecil, terutama bagi mereka yang sudah berada pada stadium 4 atau 5 penyakit ginjal kronis. Bahaya lain yang sering terabaikan adalah produk olahan pisang. Banana bread, muffin, smoothie, atau milkshake pisang bisa mengandung kalium dalam jumlah yang lebih pekat dibanding buah segar. Karena porsinya seringkali lebih besar, pasien bisa tanpa sadar mengonsumsi kalium 2 kali lipat dari yang mereka perkirakan. Itulah mengapa dokter selalu mengingatkan pasien untuk membaca label makanan dengan teliti, bahkan ketika produk itu terlihat sehat. Selain masalah kalium, konsumsi pisang berlebihan juga dapat memperberat proteinuria, yaitu kondisi ketika protein bocor ke dalam urin. Ginjal yang sudah lemah akan semakin terbebani saat kadar kalium tinggi, sehingga proses filtrasi semakin terganggu. Akibatnya, lebih banyak protein terbuang melalui urin. Proteinuria bukan hanya gejala, melainkan tanda kerusakan ginjal yang semakin parah. Apakah ini berarti pisang tidak boleh disentuh sama sekali? Tidak selalu. Setiap pasien memiliki kondisi unik. Beberapa orang dengan penyakit ginjal ringan masih dapat menikmati setengah buah pisang, sesekali tentu saja dengan pengawasan dokter. Namun bagi mereka yang sudah berada pada stadium lanjut, terutama yang sedang menjalani dialisis, umumnya pisang masuk daftar pantangan ketat. Lalu apa yang bisa menjadi pengganti pisang? Ada beberapa buah rendah kalium yang bisa memberikan rasa manis dan energi tanpa risiko berlebih. Misalnya apel, nanas, atau stroberi. Buah-buahan ini tidak hanya aman, tetapi juga membawa manfaat tambahan berupa antioksidan dan serat yang baik untuk tubuh. Dengan kata lain,
Anda tidak harus kehilangan kenikmatan makan buah, hanya perlu mengganti pilihan dengan yang lebih ramah ginjal. Pesan pentingnya adalah jangan pernah meremehkan kandungan kalium dalam pisang. Satu buah yang terlihat sederhana bisa membawa dampak besar pada kesehatan ginjal. Jika Anda seorang lansia dengan penyakit ginjal, tanyakan pada dokter atau ahli gizi sebelum menambahkan pisang ke dalam menu harian. Ingat, tujuan diet ginjal bukan sekadar menghindari rasa sakit, tetapi melindungi organ vital agar tetap berfungsi selama mungkin. Dengan memahami risiko dari pisang, kita telah menyelesaikan satu bagian dari perjalanan ini. Selanjutnya, kita akan melihat buah lain yang sering dianggap superfood, tetapi ternyata juga menyimpan bahaya tersembunyi, alpukat. Alpukat sering disebut sebagai superfood abad modern. Daging buahnya lembut, rasanya gurih dan sangat populer sebagai bahan utama dalam smoothie, salad hingga roti panggang alpukat yang kini menjadi tren di berbagai kafe. Tidak sedikit orang yang menganggap alpukat sebagai buah paling sehat karena kaya lemak baik serat dan berbagai vitamin. Namun bagi penderita penyakit ginjal kronis, alpukat justru bisa berubah menjadi bom kalium yang berbahaya. Satu buah alpukat ukuran sedang bisa mengandung hingga 975 mg kalium. Bahkan hanya seperempat buah saja sudah menyumbang sekitar 240 mg kalium ke dalam tubuh. Jika dibandingkan dengan batas harian pasien penyakit ginjal yang biasanya hanya 1.502.000 mg, angka ini sangat besar. Artinya makan setengah alpukat saja bisa langsung menghabiskan hampir separuh dari anggaran kalium harian. Bagi orang dengan ginjal sehat, kalium memang penting. Mineral ini berperan menjaga tekanan darah, kontraksi otot, dan keseimbangan cairan tubuh. Tetapi ketika ginjal sudah tidak mampu membuang kalium berlebih, kondisinya berubah total. Kalium yang menumpuk di dalam darah dapat memicu hiperkalemia, sebuah kondisi berbahaya yang bisa menyebabkan jantung berdetak tidak teratur hingga berhenti mendadak. Selain kalium, alpukat juga membawa beban lain, fosfor. Setiap potongan kecil alpukat mengandung sekitar 27 mg fosfor. Pada pasien penyakit ginjal kronis, fosfor berlebih tidak dapat disaring dengan baik. Akibatnya tubuh menarik kalsium dari tulang untuk menyeimbangkan kadar fosfor. Proses ini membuat tulang semakin rapuh, meningkatkan risiko osteoporosis, sekaligus memicu penumpukan kalsium di pembuluh darah. Kombinasi ini bisa memperburuk kesehatan jantung, sekaligus mempercepat kerusakan ginjal. Inilah yang membuat alpukat menjadi buah dengan paradoks berbahaya. Bagi orang sehat, alpukat memang menyehatkan. Lemak tak jenuhnya bisa menurunkan kolesterol. Seratnya baik untuk pencernaan dan vitamin yang dikandungnya bermanfaat untuk kulit serta metabolisme. Tetapi bagi penderita ginjal, semua manfaat itu tenggelam di bawah risiko tingginya kalium dan fosfor. Banyak pasien merasa bingung karena alpukat sering muncul dalam daftar makanan sehat. Beberapa bahkan berpikir kalau ini sehat untuk jantung, pasti juga sehat untuk ginjal. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Prinsip diet ginjal bukan lagi apa yang memberi manfaat terbanyak, melainkan apa yang paling sedikit membahayakan ginjal. Inilah pergeseran pola pikir yang penting untuk dipahami. Apakah berarti alpukat harus benar-benar dihindari? Jawabannya sebisa mungkin ya. Namun, bagi pasien dengan stadium awal atau mereka yang masih memiliki fungsi ginjal relatif stabil, kadang dokter memperbolehkan dalam jumlah sangat kecil. Kuncinya ada pada porsi. Jika ingin merasakan rasa alpukat, gunakan hanya seiris tipis sebagai garnish, bukan setengah atau satu buah penuh sebagai makanan utama. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah konsumsi guacamole. Olahan populer dari alpukat ini sering disajikan dalam porsi besar baik di rumah maupun restoran. Padahal ukuran aman untuk pasien ginjal hanyalah sekitar 1 sendok teh kecil. Jika Anda memesan makanan di restoran, jangan ragu untuk meminta agar alpukat dipisahkan atau bahkan dihilangkan dari menu. Ingat, dalam diet ginjal, keberanian untuk berkata tidak sama pentingnya dengan obat yang Anda minum setiap hari. Bagi mereka yang merasa kehilangan cita rasa alpukat, ada beberapa alternatif aman.
Misalnya puree kembang kol yang lembut bisa menjadi pengganti guacamole dengan kandungan kalium jauh lebih rendah. Yogurt tawar juga bisa memberikan tekstur creamy yang mirip alpukat tanpa risiko berlebih pada ginjal. Dengan sedikit kreativitas Anda tetap bisa menikmati makanan lezat tanpa mengorbankan kesehatan. Pesan pentingnya adalah jangan tertipu oleh label superfood. Apa yang sehat bagi orang normal tidak selalu sehat bagi pasien ginjal. Alpukat adalah contoh nyata bagaimana satu buah bisa berubah dari sahabat menjadi musuh tergantung kondisi tubuh. Sekarang kita sudah memahami risiko tersembunyi di balik alpukat. Selanjutnya, mari kita beralih ke buah lain yang sering dianggap aman karena identik dengan vitamin C dan kesegaran, tetapi ternyata juga membawa bahaya bagi ginjal jeruk dan jus jeruk. Jeruk adalah buah yang hampir selalu ada di meja makan keluarga. Rasanya segar kaya vitamin C dan sering dianggap sebagai simbol kesehatan. Banyak orang tua membiasakan anak-anaknya minum segelas jus jeruk setiap pagi dengan keyakinan bahwa ini adalah cara terbaik untuk menjaga daya tahan tubuh. Namun bagi penderita penyakit ginjal kronis jeruk dan jus jeruk, justru bisa membawa dua ancaman besar kalium tinggi dan oksalat yang berbahaya. Mari kita bahas satu persatu. Satu buah jeruk ukuran sedang mengandung sekitar 240 mg kalium. Angka ini mungkin terlihat tidak terlalu besar, tetapi masalahnya ada pada bentuk konsumsi. Jika jeruk dimakan utuh, jumlah kalium yang masuk masih bisa dikendalikan. Namun ketika jeruk diolah menjadi jus, konsentrasinya meningkat tajam. Satu gelas jus jeruk bisa mengandung hampir 500 mg kalium. Itu berarti hampir sepertiga dari total asupan harian yang dianjurkan untuk pasien penyakit ginjal. Kelebihan kalium tentu saja berbahaya karena memicu hiperkalemia. Sama seperti pisang dan alpukat, kalium dari jeruk yang menumpuk dalam darah dapat mengganggu irama jantung dan memperparah kerusakan ginjal. Namun ancaman jeruk tidak berhenti sampai di situ. Ada faktor kedua yang jarang diketahui orang, yaitu oksalat. Adalah senyawa alami yang bisa membentuk kristal. Ketika bergabung dengan kalsium, kristal ini kemudian menumpuk di ginjal, membentuk batu ginjal yang menyakitkan. Pada orang sehat, konsumsi oksalat biasanya tidak menimbulkan masalah karena ginjal masih mampu membuangnya. Tetapi pada pasien penyakit ginjal kronis, oksalat bisa cepat menumpuk dan memperparah kerusakan ginjal yang sudah ada. Satu buah jeruk membawa sekitar 29 mg oksalat. Sekilas jumlah ini terlihat kecil, tetapi bayangkan jika pasien harus membatasi asupan oksalat hanya 50-100 mg per hari. Satu jeruk saja sudah menghabiskan lebih dari separuh anggaran oksalat harian. Apalagi jika ditambah makanan lain seperti bayam coklat atau teh hitam, risiko batu ginjal menjadi sangat tinggi. Dua ancaman ini, kalium tinggi dan oksalat, membuat jeruk menjadi buah dengan serangan ganda terhadap ginjal. Pasien dengan proteinuria atau penyakit ginjal kronis yang sudah lemah akan semakin tertekan jika terus mengonsumsi jeruk atau jus jeruk dalam jumlah banyak. Apakah ini berarti jeruk harus dihapus sepenuhnya dari menu? Tidak selalu. Dalam porsi sangat kecil, makan satu potong jeruk mungkin masih bisa ditoleransi oleh beberapa pasien. Namun jus jeruk sebaiknya benar-benar dihindari. Minuman ini adalah bentuk konsentrat yang tidak hanya meningkatkan kalium, tetapi juga menyingkirkan serat alami buah yang sebenarnya membantu menstabilkan gula darah. Lalu bagaimana jika kita ingin tetap menikmati rasa segar sitrus tanpa risiko besar? Ada beberapa trik aman yang bisa dilakukan. Misalnya, gunakan parutan kulit lemon atau jeruk nipis zest untuk memberi aroma segar pada makanan. Kulit sitrus mengandung minyak esensial yang harum tetapi hampir tidak memiliki kalium. Atau jika resep membutuhkan jus jeruk, gantilah dengan campuran perasan lemon dan sedikit jus apel. Perpaduan ini memberikan rasa manis asam yang mirip tanpa membebani ginjal dengan kalium dan oksalat berlebih. Selain itu, waspadalah terhadap produk yang tampak sehat, tetapi sebenarnya mengandung jus jeruk tersembunyi. Banyak minuman energi vitamin water
atau suplemen cair menggunakan konsentrat jeruk sebagai bahan tambahan. Labelnya sering terlihat menyehatkan, tetapi kandungan kaliumnya bisa mengejutkan. Itulah sebabnya membaca label makanan adalah kebiasaan penting yang harus dimiliki setiap pasien penyakit ginjal. Pesan penting dari jeruk adalah bahwa tidak semua buah yang kaya vitamin otomatis aman bagi ginjal. Untuk penderita CKD, vitamin C bisa didapat dari sumber lain yang lebih ramah seperti stroberi atau paprika dalam jumlah terbatas. Kuncinya adalah bijak memilih, bukan sekadar mengikuti kebiasaan lama. Setelah kita memahami risiko dari jeruk dan jus jeruk kini, kita akan beralih ke buah eksotis yang bentuknya indah seperti bintang, tetapi diam-diam menyimpan racun yang bisa membahayakan jiwa belimbing. Belimbing adalah buah tropis yang indah. Bentuknya menyerupai bintang ketika dipotong, rasanya manis segar, dan sering dijadikan hiasan minuman maupun salad buah. Namun di balik penampilannya yang menarik, belimbing menyimpan bahaya besar bagi penderita penyakit ginjal. Bahkan tidak seperti pisang alpukat atau jeruk yang masih bisa dikonsumsi dalam porsi sangat kecil, belimbing adalah buah yang harus dihindari sepenuhnya oleh pasien ginjal. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada dua kandungan utama, belimbing asam oksalat dan racun neurotoksin bernama karamboksin, caramboksin. Asam oksalat yang ada dalam belimbing dapat membentuk kristal tajam ketika bergabung dengan kalsium. Kristal ini kemudian menyumbat saringan halus ginjal, menyebabkan kerusakan fisik langsung pada jaringan ginjal. Bagi orang dengan ginjal sehat, jumlah ini mungkin masih bisa diatasi. Tetapi bagi penderita penyakit ginjal kronis, efeknya bisa cepat dan parah, memperburuk proteinuria serta mempercepat penurunan fungsi ginjal. Yang lebih berbahaya adalah kandungan karamboksin. Racun ini tidak bisa dikeluarkan dengan baik oleh ginjal yang sudah rusak. Akibatnya zat berbahaya tersebut menumpuk di dalam darah, masuk ke otak, dan memengaruhi sistem saraf. Gejalanya bisa muncul hanya dalam beberapa jam setelah mengonsumsi belimbing: mual, muntah, cegukan terus-menerus, bingung, bahkan kejang dan koma. Dalam beberapa kasus, pasien tidak sempat mendapatkan pertolongan medis karena gejalanya berkembang sangat cepat. Penelitian medis menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien ginjal yang mengonsumsi belimbing bisa mencapai 30%. Lebih mengejutkan lagi ada laporan bahwa orang dengan ginjal sehat pun bisa mengalami gagal ginjal akut jika mengonsumsi belimbing dalam jumlah besar. Artinya buah ini membawa risiko serius, tidak hanya bagi penderita CKD, tetapi juga bagi orang normal jika dikonsumsi berlebihan. Berbeda dengan buah lain yang masih bisa diatur porsinya, belimbing tidak memiliki batas aman. Tidak ada cara memasak, merendam, atau mengolah belimbing yang bisa menghilangkan racun karamboksin. Itulah sebabnya dokter dan ahli gizi selalu menekankan belimbing harus dihindari sepenuhnya oleh pasien penyakit ginjal tanpa pengecualian. Bahaya belimbing juga sering tersembunyi karena buah ini digunakan sebagai dekorasi makanan atau minuman. Banyak restoran menambahkan potongan belimbing sebagai garnish pada koktail es buah atau salad tropis. Sayangnya porsi kecil pun bisa memicu reaksi berbahaya bagi pasien CKD. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menanyakan bahan makanan saat makan di luar, terutama di daerah tropis atau restoran dengan menu eksotis. Selain itu, belimbing juga memiliki berbagai nama lokal yang bisa membingungkan. Di beberapa negara disebut carambola, di tempat lain dikenal sebagai five finger fruit atau bimbing. Pasien ginjal yang bepergian ke luar negeri harus mengenali nama-nama ini agar tidak tertipu oleh menu asing yang tampaknya aman. Bagi masyarakat umum, belimbing mungkin masih bisa dikonsumsi dalam jumlah terbatas, tetapi tetap dengan kewaspadaan. Namun bagi penderita ginjal, sikap terbaik adalah menolak dengan tegas. Ingat, dalam kasus belimbing, bukan masalah dosis, melainkan masalah larangan total. Pesan pentingnya jelas, jangan pernah menganggap belimbing sebagai buah ringan yang aman. Satu potong kecil saja bisa memicu kerusakan serius pada ginjal dan otak. Dengan mengetahui fakta ini, pasien ginjal dan keluarganya bisa lebih waspada,
menghindari risiko yang tidak perlu, dan menjaga kesehatan dengan lebih baik. Sekarang kita telah membongkar 4 buah yang berbahaya bagi ginjal: pisang, alpukat, jeruk, dan belimbing. Meski daftar ini terdengar menakutkan, jangan khawatir. Alam juga menyediakan penyeimbangnya. Selanjutnya, kita akan membahas 4 buah yang justru bisa menjadi pahlawan bagi ginjal, membantu melindungi organ vital ini dan mengurangi proteinuria secara alami. Dan kita akan mulai dengan buah klasik yang sederhana, namun penuh manfaat: apel. Apel adalah salah satu buah paling populer di dunia. Hampir setiap orang pernah memakannya, baik dalam bentuk segar jus maupun olahan lain. Buah ini sering disebut sebagai simbol kesehatan dengan pepatah terkenal, "An apple a day keeps the doctor away." Ungkapan itu mungkin terdengar berlebihan, tetapi bagi penderita penyakit ginjal, apel benar-benar bisa menjadi sahabat setia. Salah satu alasan utama apel ramah bagi ginjal adalah kandungan kalium yang relatif rendah. Satu buah apel ukuran sedang hanya mengandung sekitar 195 mg kalium, jauh lebih rendah dibandingkan pisang atau alpukat. Selain itu, apel hampir tidak memiliki oksalat, sehingga aman bagi pasien yang berisiko mengalami batu ginjal. Dengan angka ini, apel menjadi buah yang bisa masuk ke dalam menu harian tanpa terlalu membebani anggaran kalium pasien ginjal. Namun keunggulan apel tidak berhenti pada kandungan nutrisinya yang aman. Apel, khususnya bagian kulitnya, kaya akan quercetin, yaitu senyawa flavonoid yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi sangat kuat. Penelitian menunjukkan bahwa quercetin mampu melindungi sel ginjal dari stres oksidatif, mencegah kerusakan DNA, dan memperkuat dinding saringan ginjal agar protein tidak mudah bocor ke dalam urin. Dengan kata lain, rutin mengonsumsi apel bisa membantu mengurangi proteinuria. Selain melindungi ginjal, quercetin dalam apel juga memberikan perlindungan tambahan terhadap organ tubuh lain. Studi pada hewan menunjukkan bahwa quercetin dapat melindungi tubuh dari efek radiasi keracunan logam berat dan bahkan kerusakan akibat penyakit metabolik. Semua manfaat ini menjadikan apel lebih dari sekadar buah biasa. Ia adalah paket perlindungan alami untuk tubuh, terutama bagi lansia yang rentan terhadap berbagai penyakit kronis. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan: apel dapat berinteraksi dengan obat tertentu. Kandungan alami dalam apel, khususnya dalam jus apel, bisa menghalangi pintu masuk obat ke dalam aliran darah. Beberapa obat yang terdampak antara lain beta blocker seperti atenolol, antihistamin seperti fexofenadine, dan beberapa jenis antibiotik. Efeknya bisa sangat signifikan. Misalnya, penelitian menemukan bahwa konsumsi jus apel dapat menurunkan penyerapan atenolol hingga 82%. Itu berarti obat yang diminum bisa menjadi hampir tidak efektif. Untungnya ada solusi sederhana untuk masalah ini: beri jarak waktu sekitar 4 jam antara konsumsi obat dan minum jus apel. Dengan cara ini, obat tetap bekerja sebagaimana mestinya, sementara pasien tetap bisa menikmati manfaat apel. Jika ingin lebih aman, pilih apel segar dibanding jus karena bentuk segar, lebih minim interaksi obat, dan tetap kaya serat. Selain quercetin, apel juga mengandung pektin, sejenis serat larut yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan usus. Serat ini juga bisa membantu mengontrol gula darah, sebuah keuntungan besar bagi pasien ginjal yang seringkali juga menderita diabetes. Ada banyak cara untuk menikmati apel dalam diet ramah ginjal. Apel segar bisa dimakan langsung sebagai camilan. Kulitnya sebaiknya tidak dikupas karena disitulah kandungan quercetin paling tinggi. Apel juga bisa diiris tipis dan ditambahkan ke salad untuk memberikan rasa manis alami. Jika ingin variasi, buatlah apple sauce tanpa gula tambahan yang menjadi pilihan dessert aman dan lezat. Tips tambahan: pilih apel organik bila memungkinkan, karena kulit apel sering terpapar pestisida. Jika tidak bisa menemukan apel organik, pastikan mencucinya dengan baik sebelum dikonsumsi. Untuk penyimpanan jangka panjang, apel bisa diolah menjadi potongan beku yang praktis, ditambahkan ke smoothie rendah kalium.
pesan utama dari apel adalah bahwa buah sederhana ini bisa menjadi benteng pelindung bagi ginjal. Dengan kadar kalium rendah, sifat antioksidan kuat, serta serat yang menyehatkan, apel adalah pilihan aman sekaligus bermanfaat untuk penderita CKD. Setelah memahami manfaat apel, kita akan melanjutkan ke buah tropis yang tidak kalah menarik. Buah ini terkenal dengan rasa segar, kandungan vitamin dan enzim unik bernama bromelain. Mari kita bahas buah ramah ginjal berikutnya, nanas. Apel adalah salah satu buah paling populer di dunia. Hampir setiap orang pernah memakannya baik dalam bentuk segar jus maupun olahan lain. Buah ini sering disebut sebagai simbol kesehatan dengan pepatah terkenal, "An apple a day keeps the doctor away." Ungkapan itu mungkin terdengar berlebihan, tetapi bagi penderita penyakit ginjal, apel benar-benar bisa menjadi sahabat setia. Salah satu alasan utama apel ramah bagi ginjal adalah kandungan kalium yang relatif rendah. Satu buah apel ukuran sedang hanya mengandung sekitar 195 mg kalium, jauh lebih rendah dibandingkan pisang atau alpukat. Selain itu, apel hampir tidak memiliki oksalat, sehingga aman bagi pasien yang berisiko mengalami batu ginjal. Dengan angka ini, apel menjadi buah yang bisa masuk ke dalam menu harian tanpa terlalu membebani anggaran kalium pasien ginjal. Namun keunggulan apel tidak berhenti pada kandungan nutrisinya yang aman. Apel khususnya, bagian kulitnya kaya akan quercetin, yaitu senyawa flavonoid yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi sangat kuat. Penelitian menunjukkan bahwa quercetin mampu melindungi sel ginjal dari stres oksidatif, mencegah kerusakan DNA, dan memperkuat dinding saringan ginjal agar protein tidak mudah bocor ke dalam urin. Dengan kata lain, rutin mengonsumsi apel bisa membantu mengurangi proteinuria. Selain melindungi ginjal, quercetin dalam apel juga memberikan perlindungan tambahan terhadap organ tubuh lain. Studi pada hewan menunjukkan bahwa quercetin dapat melindungi tubuh dari efek radiasi keracunan logam berat dan bahkan kerusakan akibat penyakit metabolik. Semua manfaat ini menjadikan apel lebih dari sekadar buah biasa. Ia adalah paket perlindungan alami untuk tubuh, terutama bagi lansia yang rentan terhadap berbagai penyakit kronis. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan: apel dapat berinteraksi dengan obat tertentu. Kandungan alami dalam apel, khususnya dalam jus apel, bisa menghalangi pintu masuk obat ke dalam aliran darah. Beberapa obat yang terdampak antara lain beta blocker, seperti atenolol antihistamin, seperti fexofenadin, dan beberapa jenis antibiotik. Efeknya bisa sangat signifikan. Misalnya, penelitian menemukan bahwa konsumsi jus apel dapat menurunkan penyerapan atenolol hingga 82%. Itu berarti obat yang diminum bisa menjadi hampir tidak efektif. Untungnya, ada solusi sederhana untuk masalah ini. Beri jarak waktu sekitar 4 jam antara konsumsi obat dan minum jus apel. Dengan cara ini, obat tetap bekerja sebagaimana mestinya, sementara pasien tetap bisa menikmati manfaat apel. Jika ingin lebih aman, pilih apel segar dibanding jus, karena bentuk segar lebih minim interaksi obat dan tetap kaya serat. Selain quercetin, apel juga mengandung pektin, sejenis serat larut yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan usus. Serat ini juga bisa membantu mengontrol gula darah, sebuah keuntungan besar bagi pasien ginjal yang seringkali juga menderita diabetes. Ada banyak cara untuk menikmati apel dalam diet ramah ginjal. Apel segar bisa dimakan langsung sebagai camilan. Kulitnya sebaiknya tidak dikupas karena disitulah kandungan quercetin paling tinggi. Apel juga bisa diiris tipis dan ditambahkan ke salad untuk memberikan rasa manis alami. Jika ingin variasi, buatlah apple sauce tanpa gula tambahan yang menjadi pilihan dessert aman dan lezat. Tips tambahan: pilih apel organik bila memungkinkan, karena kulit apel sering terpapar pestisida. Jika tidak bisa menemukan apel organik, pastikan mencucinya dengan baik sebelum dikonsumsi. Untuk penyimpanan jangka panjang, apel bisa diolah menjadi potongan beku yang praktis, ditambahkan ke smoothie rendah kalium.
Pesan utama dari apel adalah bahwa buah sederhana ini bisa menjadi benteng pelindung bagi ginjal. Dengan kadar kalium rendah sifat antioksidan, kuat serta serat yang menyehatkan apel adalah pilihan aman sekaligus bermanfaat untuk penderita CKD. Setelah memahami manfaat apel, kita akan melanjutkan ke buah tropis yang tidak kalah menarik. Buah ini terkenal dengan rasa segar, kandungan vitamin, dan enzim unik bernama bromelain. Mari kita bahas buah ramah ginjal berikutnya, nanas. Stroberi adalah buah kecil berwarna merah cerah yang memikat mata sekaligus menggoda lidah. Banyak orang mengenalnya sebagai hiasan kue atau camilan manis, tetapi ternyata stroberi memiliki kekuatan besar yang tersembunyi di balik ukurannya yang mungil. Bagi penderita penyakit ginjal kronis, stroberi bukan sekadar buah segar yang aman, melainkan juga sumber nutrisi penting yang bisa membantu melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Keunggulan pertama stroberi adalah kandungan kaliumnya yang rendah. Dalam setengah cangkir stroberi, segar hanya terdapat sekitar 110 hingga 125 mg kalium, jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan buah lain seperti pisang alpukat atau jeruk. Selain itu, stroberi juga memiliki kadar oksalat yang sangat rendah, hanya sekitar 2 mg per setengah cangkir. Kombinasi rendah kalium dan rendah oksalat menjadikannya pilihan yang aman untuk pasien penyakit ginjal yang harus membatasi kedua zat ini dalam pola makan sehari-hari. Selain aman, stroberi juga kaya akan vitamin C dan antosianin. Kedua zat ini berfungsi sebagai antioksidan kuat yang mampu melawan radikal bebas, melindungi jaringan ginjal dari kerusakan oksidatif, serta membantu mengurangi peradangan yang sering memperburuk proteinuria. Dengan kata lain, stroberi tidak hanya menyegarkan mulut, tetapi juga memberikan perlindungan nyata terhadap fungsi ginjal. Namun rahasia terbesar stroberi terletak pada kandungan polifenolnya, khususnya elagitanin dan asam elagik. Senyawa ini bekerja dengan cara yang unik, karena manfaatnya tidak hanya datang langsung dari buah, tetapi juga melibatkan mikrobioma usus manusia. Ketika stroberi masuk ke dalam sistem pencernaan, polifenol yang dikandungnya akan diolah oleh bakteri, baik di dalam usus, menjadi molekul baru bernama urolitin. Molekul inilah yang kemudian memberikan perlindungan tambahan terhadap ginjal, memperkuat saringan ginjal, dan mengurangi kebocoran protein dalam urin. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kesehatan usus dan kesehatan ginjal, sebuah konsep yang disebut good kidney axis. Artinya, dengan mengonsumsi stroberi secara rutin, seseorang tidak hanya menutrisi tubuhnya sendiri, tetapi juga memberi makan ekosistem mikroba baik di dalam usus. Ekosistem ini pada gilirannya menghasilkan senyawa yang mendukung perlindungan ginjal. Penelitian terbaru pada tahun 2025 bahkan menyimpulkan bahwa diet kaya polifenol, termasuk yang berasal dari stroberi, dapat memperlambat laju penurunan fungsi ginjal pada kelompok berisiko tinggi. Sayangnya, banyak pasien penyakit ginjal yang mengalami disbiosis usus, yaitu ketidakseimbangan mikrobioma, yang membuat proses produksi urolitin tidak berjalan optimal. Namun kabar baiknya adalah konsumsi stroberi secara teratur justru bisa membantu memulihkan keseimbangan mikrobioma tersebut. Dengan demikian, manfaat stroberi akan semakin meningkat seiring waktu, karena tubuh menjadi lebih mampu mengubah polifenol menjadi urolitin yang menyehatkan. Ada berbagai cara menikmati stroberi bagi pasien ginjal. Stroberi segar tentu saja merupakan pilihan terbaik, langsung dimakan begitu saja tanpa tambahan apapun. Jika ingin variasi, stroberi juga bisa disimpan dalam bentuk beku yang kandungan gizinya hampir setara dengan stroberi segar. Stroberi beku praktis untuk disimpan dan bisa digunakan sewaktu-waktu sebagai tambahan pada smoothie rendah kalium. Kombinasi stroberi dengan yogurt tawar rendah lemak juga merupakan pilihan cerdas, karena yogurt menyediakan prebiotik yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Stroberi pun bisa menjadi pelengkap dalam salad buah sederhana, misalnya bersama potongan apel atau nanas yang juga ramah ginjal. Meski begitu, ada hal yang harus diperhatikan.
sebisa mungkin pilih stroberi organik karena buah ini sering masuk dalam daftar Dirty Dozen, yaitu kelompok buah dan sayuran dengan tingkat residu pestisida yang tinggi. Jika hanya tersedia stroberi biasa, pastikan dicuci bersih dengan air mengalir sebelum dikonsumsi. Hindarilah stroberi kalengan atau olahan dengan tambahan gula karena kandungan gulanya bisa tinggi dan berisiko buruk terutama bagi pasien ginjal yang juga menderita diabetes. Porsi ideal untuk pasien ginjal adalah sekitar setengah cangkir stroberi segar sekali makan yang setara dengan 4 hingga 5 buah stroberi ukuran besar. Jumlah ini cukup untuk memberikan manfaat gizi sekaligus aman bagi keseimbangan kalium harian. Dengan porsi tersebut, pasien dapat menikmati kelezatan buah sekaligus mendapatkan perlindungan ganda berupa antioksidan dan dukungan bagi mikrobioma usus. Pesan utama dari stroberi adalah bahwa buah kecil ini mampu memberikan dampak besar. Ia tidak hanya melindungi ginjal secara langsung melalui antioksidan dan sifat antiinflamasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara kesehatan usus dan ginjal melalui peran mikrobioma. Dengan konsumsi rutin dan porsi yang tepat, stroberi bisa menjadi bagian penting dari pola makan ramah ginjal, membawa manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa manis di lidah. Setelah membahas stroberi, kini saatnya beralih ke buah terakhir dalam daftar pahlawan. Buah ini berwarna merah gelap, memiliki rasa asam segar, dan dikenal mampu mengurangi risiko serangan gout sekaligus mendukung kesehatan ginjal. Mari kita mengenal lebih dekat manfaat luar biasa dari ceri asam atau sour cherry. Ceri asam atau yang sering disebut tart cherry adalah buah kecil berwarna merah gelap dengan rasa segar yang khas. Walaupun ukurannya mungil, buah ini menyimpan manfaat besar, terutama bagi mereka yang menderita penyakit ginjal kronis. Dibandingkan dengan buah ceri manis, ceri asam memiliki kandungan kalium yang lebih rendah, sehingga lebih aman dikonsumsi oleh pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Dalam setengah cangkir ceri asam, terdapat sekitar 160 mg kalium, jumlah yang masih dalam batas aman bagi kebanyakan pasien ginjal. Namun keunggulan utama ceri asam tidak hanya terletak pada kandungan kaliumnya yang relatif rendah. Ini kaya akan polifenol, terutama antosianin, yaitu pigmen alami, yang memberi warna merah gelap sekaligus berfungsi sebagai antioksidan kuat. Antosianin bekerja dengan cara mengurangi peradangan dan stres oksidatif yang menjadi penyebab utama kerusakan ginjal dan proteinuria. Dengan mengonsumsi ceri asam, pasien ginjal mendapatkan perlindungan alami dari proses peradangan kronis yang bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal. Selain itu, ceri asam juga terkenal karena manfaatnya dalam mengurangi risiko serangan gout. Gout atau asam urat adalah kondisi yang sering dialami pasien ginjal akibat penumpukan asam urat dalam darah. Rasa sakitnya bisa sangat menyiksa, terutama di persendian. Sebuah uji klinis pada tahun 2023 yang melibatkan lebih dari 350 pasien gout menunjukkan bahwa konsumsi suplemen tart cherry selama 12 minggu mampu memperbaiki indikator fungsi ginjal dan secara signifikan menurunkan risiko serangan gout berulang. Penelitian lain bahkan menemukan bahwa konsumsi rutin cherry dapat menurunkan risiko serangan gout hingga 35%. Efek perlindungan ini berasal dari kemampuan senyawa aktif dalam ceri yang bekerja mirip obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen. Senyawa tersebut mampu menghambat enzim pemicu peradangan sehingga tidak hanya membantu mengurangi rasa sakit, tetapi juga memberikan perlindungan tambahan bagi ginjal. Dengan kata lain, ceri asam bukan hanya buah biasa, melainkan sumber terapi alami yang mendukung kesehatan pasien ginjal sekaligus membantu mereka yang rentan terhadap gout. Meski begitu, ada hal yang perlu diwaspadai. Konsumsi ceri dalam bentuk pekat seperti jus kental ekstrak atau suplemen dosis tinggi bisa berbahaya bagi pasien dengan ginjal lemah. Beberapa laporan medis menunjukkan bahwa bentuk konsentrat ceri dapat memicu cedera ginjal akut karena efek antiinflamasi yang terlalu kuat bisa mengurangi aliran darah ke ginjal yang sudah rapuh. Itulah sebabnya
pasien ginjal disarankan untuk mengonsumsi ceri dalam bentuk buah segar atau beku, bukan dalam bentuk olahan pekat. Cara menikmati ceri asam cukup sederhana. Saat musim panen, buah segar bisa dimakan langsung dalam jumlah terbatas sekitar 10 hingga 15 butir per porsi. Jika sulit mendapatkan ceri segar, ceri beku adalah alternatif yang baik karena kandungan gizinya hampir sama. Ceri beku juga praktis untuk disimpan dan bisa ditambahkan ke smoothie ramah ginjal. Penting untuk diingat bahwa konsumsi harus dilakukan dalam porsi kecil dan teratur, bukan dalam jumlah besar sekaligus. Selain dimakan langsung, ceri asam juga bisa dijadikan campuran dalam salad buah rendah kalium atau dipanggang bersama oatmeal rendah gula sebagai menu sarapan sehat. Rasanya yang asam segar bisa memberikan variasi menarik pada menu diet ginjal yang seringkali terasa membosankan. Pesan penting dari ceri asam adalah bahwa buah ini adalah contoh nyata bagaimana alam menyediakan solusi alami bagi kesehatan. Ia membantu menurunkan peradangan, melindungi ginjal dari stres oksidatif, dan mencegah komplikasi gout yang sering memperparah kondisi pasien CKD. Dengan catatan tidak dikonsumsi dalam bentuk pekat dan tetap memperhatikan porsi ceri asam, bisa menjadi sekutu yang berharga dalam diet ramah ginjal. Setelah membahas ceri asam, kini kita telah menuntaskan daftar 8 buah yang harus diperhatikan oleh pasien ginjal, 4 buah berbahaya yang harus dihindari, dan 4 buah pahlawan yang bisa dikonsumsi dengan aman. Pada bagian berikutnya, kita akan menyimpulkan seluruh perjalanan ini dengan rangkuman praktis sekaligus pesan inspiratif untuk menjaga kesehatan ginjal di usia lanjut. Perjalanan kita sejauh ini telah membuka mata tentang bagaimana buah-buahan yang sering dianggap simbol kesehatan ternyata memiliki dua sisi yang berbeda. Ada buah yang tampak ramah namun diam-diam membawa ancaman serius bagi ginjal, dan ada pula buah sederhana yang justru menjadi perisai pelindung bagi organ vital ini. Bagi para lansia dan penderita penyakit ginjal kronis, pengetahuan ini bukan sekadar tambahan informasi, melainkan bekal penting untuk bertahan hidup lebih lama dan lebih sehat. Kita telah membahas 4 buah yang berbahaya bagi ginjal. Pisang, meskipun kaya energi, membawa kalium dalam jumlah tinggi yang bisa memicu hiperkalemia dan mengganggu irama jantung kopal. Alpukat yang sering dijuluki superfood ternyata adalah bom kalium dan fosfor yang dapat mempercepat kerusakan ginjal. Jeruk dan jus jeruk dengan kandungan kalium dan oksalatnya mampu menimbulkan serangan ganda terhadap ginjal yang rapuh. Dan belimbing buah tropis yang indah berbentuk bintang ternyata menyimpan racun karamboksin yang bisa melumpuhkan tubuh hanya dalam hitungan jam. Namun di sisi lain, ada 4 buah yang menjadi pahlawan sejati bagi penderita ginjal. Apel dengan quercetin di kulitnya memberikan perlindungan antioksidan dan antiinflamasi yang kuat sekaligus aman karena rendah kalium. Nanas hadir dengan kandungan bromelain yang mampu menenangkan peradangan dan membantu mengurangi proteinuria. Stroberi dengan polifenolnya bekerja sama dengan mikrobioma usus untuk menghasilkan molekul pelindung ginjal, memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara kesehatan usus dan ginjal. Dan ceri asam dengan antosianinnya tidak hanya melawan peradangan, tetapi juga terbukti secara klinis menurunkan risiko serangan gout yang sering memperburuk kondisi pasien CKD. Dari sini kita belajar beberapa pelajaran penting. Pertama, konteks adalah kunci. Sebuah buah bisa sangat menyehatkan bagi orang dengan ginjal normal, tetapi berbahaya bagi mereka yang mengalami gagal ginjal. Kedua, bentuk konsumsi juga menentukan. Buah utuh bisa lebih aman dibandingkan jus atau ekstrak pekat yang seringkali meningkatkan konsentrasi kalium atau senyawa berbahaya lainnya. Ketiga, waktu dan cara mengonsumsi buah pun berpengaruh. Apel misalnya aman dikonsumsi, tetapi jika diminum dalam bentuk jus bersamaan dengan obat tertentu, bisa mengurangi efektivitas pengobatan. Keempat, tubuh manusia bukan hanya organ terpisah, melainkan ekosistem yang saling terhubung. Stroberi mengajarkan bahwa dengan memberi makan mikrobioma, usus kita sebenarnya sedang melindungi ginjal kita sendiri.
pelajaran-pelajaran ini penting bukan hanya untuk diingat, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi lansia dengan penyakit ginjal, setiap pilihan makanan adalah keputusan besar. Satu potong buah bisa menjadi langkah menuju kesehatan yang lebih baik atau justru mempercepat kerusakan ginjal. Oleh karena itu, penting untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis, memeriksa kadar kalium dalam makanan, dan memahami batasan pribadi masing-masing pasien. Namun lebih dari sekadar aturan diet, pengetahuan ini memberikan kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman, bukan sekadar mengikuti daftar pantangan yang sering membingungkan. Dengan memahami mengapa sebuah buah aman atau berbahaya, pasien dan keluarganya dapat merancang pola makan yang tidak hanya menjaga ginjal, tetapi juga memberikan variasi kenikmatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Kini setelah menyingkap rahasia 8 buah ini, pertanyaannya adalah buah mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah pisang yang selama ini dianggap teman ternyata menjadi musuh, atau belimbing yang cantik tetapi menyimpan racun berbahaya? Atau justru apel sederhana yang ternyata memiliki kekuatan luar biasa untuk melindungi ginjal? Renungkan pertanyaan ini dan bagikan jawaban Anda, karena dengan berbagi pengalaman kita bisa saling menguatkan dan belajar. Perjalanan menjaga ginjal bukanlah perjalanan yang mudah. Dibutuhkan disiplin, kesabaran, dan keberanian untuk mengubah kebiasaan lama. Tetapi ingatlah, setiap langkah kecil dalam memilih makanan yang tepat adalah investasi besar untuk masa depan kesehatan. Dengan memilih apel, nanas, stroberi, atau ceri asam, Anda tidak hanya memberi tubuh nutrisi, tetapi juga memberi ginjal kesempatan untuk bertahan lebih lama. Akhirnya, pesan yang ingin kita bawa pulang adalah sederhana, namun mendalam. Kesehatan ginjal Anda ada di tangan Anda sendiri. Jangan biarkan ketidaktahuan atau kebiasaan lama merampas kesempatan untuk hidup lebih baik. Mulailah dari langkah kecil, pilih buah dengan bijak, dan teruslah belajar dari sains yang berkembang. Dengan begitu, setiap gigitan buah bukan hanya rasa manis di lidah, tetapi juga harapan untuk hari esok yang lebih sehat. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain, terutama mereka yang juga berjuang dengan masalah ginjal. Mari kita saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling memberi semangat. Karena menjaga ginjal bukan hanya tugas pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama keluarga dan masyarakat. Perjalanan kita mungkin panjang dan penuh tantangan, tetapi dengan pengetahuan yang benar, kita bisa melewatinya dengan lebih kuat. Ingatlah selalu, setiap pilihan yang Anda buat hari ini akan menentukan kesehatan Anda di masa depan. Jadi pilihlah dengan bijak, cintailah ginjal Anda, dan teruslah melangkah dengan penuh harapan.